البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، ikhwani fillah hafizakumullah jami'an, kita akan melanjutkan pelajaran kita yang berikutnya mengenai tafsir daripada firman Allah Subhanahu wa taala yaitu surat Al-Baqarah ayat yang ke-51. Yang sebelumnya sudah kita jelaskan dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kisah Nabi Musa alaihissalam dengan musuhnya yaitu Fir'aun dan juga pasukan-pasukannya. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam dari kejaran Fir'aun, yang mana waktu itu Fir'aun terkenal kejam dan bengis, bahkan membunuh anak-anak lelaki, kemudian membiarkan para wanita hidup dalam rangka untuk dihinakan dan juga dijadikan pembantu dan yang semisalnya. Kemudian berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-51, qala Allah taala wa idh wa'adna Musa 40 lailah thumma attakhadtumul 'ijla min ba'dihi wa antum zalimun thumma 'afawna 'ankum min ba'di dzalik la'allakum tashkurun. Ayat yang ke-51 kemudian ayat yang ke-52. Kita lihat di sini, wa idh wa'adna Musa 40 lailah, dan ketika kami telah menjanjikan kepada Nabi Musa alaihissalam 40 hari atau 40 malam dalam rangka untuk diturunkan kepada Taurat, karena kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam sebagai kitab suci, kalamullah jalla wa ala. Naam, ghairu makhluk, bukan makhluk, tapi kalamullah jalla wa ala sebagai petunjuk dan juga cahaya. Naam, thumma takhadumul ijla min ba'dihi, kemudian kalian di waktu 40 malam tersebut membuat makar, kalian menjadikan ijl itu anak sapi. Ijl itu anak sapi. Nah, yang kalian bikin-bikin untuk kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian apa? Mereka malah menyembah anak sapi tadi. Wa antum zalimun, dalam keadaan kalian berbuat kezaliman. Jadi perbuatan kalian itu, nah barakallahu fikum, menjadikan anak sapi tersebut disembah selain Allah Subhanahu wa taala, itu adalah perbuatan kezaliman. Karena ad-dzulm yang qasimula kam ila salati aqsam. Karena kezaliman terbagi menjadi 3. Dzulmul 'abdi li rabbih jalla wa ala, ini yang paling besar. Seorang hamba berbuat kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Mensekutukannya, berbuat kesyirikan. Sebagaimana ucapan Luqman al-Hakim kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Wahai anakku, jangan kamu sekali-kali berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang besar. Ini menunjukkan bahwasannya yang paling besar adalah dzulmul 'abdi li rabbih jalla wa ala. Seorang hamba berbuat kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa tadi? Mensekutukan, berbuat kesyirikan. Nah, ini kaumnya Nabi Musa alaihissalam. Nah, barakallahu fikum, yang waktu itu ditinggal Nabi Musa alaihissalam 40 malam, mereka punya fursah, jadi mereka mencari kesempatan. Justru malah mereka tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi malah mereka menjadikan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, yaitu anak sapi tadi. Paham ya? Anak sapi. Nah, ijl. Kemudian apa yang mereka lakukan? Itu adalah kezaliman, karena kezaliman tadi terbagi menjadi berapa? 3. Yang pertama, dzulmul 'abdi li rabbih jalla wa ala, itu yang paling besar.
Kemudian yang berikutnya adalah dzulmul 'abdi li nafsihi. Seorang hamba berbuat kezaliman untuk dirinya. Seperti apa? Bunuh diri, bom bunuh diri, dan semisalnya, menyiksa dirinya, dan yang semisalnya itu adalah dzulmul 'abdi li nafsihi. Seorang hamba berbuat kezaliman pada dirinya sendiri. Padahal Allah Ta'ala sudah melarang. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Dan jangan sekali-kali kalian membunuh diri kalian, karena sesungguhnya Allah Ta'ala itu zat yang maha penyayang terhadap diri kalian. Kemudian juga Allah Ta'ala berfirman, wala tulqu biaydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan jangan sekali-kali kalian menjerumuskan diri-diri kalian kepada kebinasaan dengan sebab tangan kalian. Bayangkan itu. Dan berbuat baiklah kalian, karena sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Ini menunjukkan dalil larangan bunuh diri, baik dengan cara tusukan atau dengan pisau atau dengan bom bunuh diri dan semisalnya, itu semuanya dilarang. Barakallahu fikum. Man qatala nafsahu bihadidin aw bisyai'in 'udziba bihi yaumil qiyamah aw kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana dalam riwayat yang sahihah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan dengan yang semakna tadi, barang siapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu atau dengan besi, maka nanti hari kiamat dia akan disiksa dengan sesuatu yang dipakai untuk membunuhnya. Paham ya? Sesuatu yang dipakai untuk bunuh diri tadi. Jadi berbahaya sekali, barakallahu fikum. Dan ini terjadi banyak dari kalangan kaum muslimin, saudara kita kaum muslim, bahkan yang mereka mungkin gagal dalam usaha, dalam bisnisnya gagal, bangkrut, kehabisan modal misalnya. Solusi mereka karena tidak paham dengan ilmu agama, barakallahu fikum, malah justru bunuh diri. Banyak itu kan, gantung diri, malah menenggelamkan diri dalam lautan, dan yang semisalnya banyak sekali. Minum apa? Minum baygon. Tahu kan? Minum baygon dan semisalnya itu dicampur dengan butrek. Macam-macam bentuknya. Yang jelas itu semuanya dilarang. Karena mereka tidak paham masalah ilmu agama yang benar, jauh dari ilmu, sehingga mereka mau mencari solusi yang paling cepat. Jadi menurut mereka solusi itu mati. Padahal tidak demikian, ya barakallahu fikum. Semua itu harus tergantung dengan keimanan mereka terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Semakin kuat imannya terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, insyaallah taala dia akan semakin tenang. Tapi kalau jauh tidak beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, lemah imannya terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Kejadian seperti itu. Bangkrut, rugi, langsung tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, malah justru mencari solusi yang berbahaya tadi. Waliyadzubillah. Karena kalau seorang itu beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, dia akan merasa merasa terima dengan apa yang Allah Taala takdirkan. Merasa terima dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Ketika ditimpa dengan kebaikan, bersyukur. Ketika ditimpa dengan sebuah musibah, bersabar, seperti itu. Barakallahu fikum. Wa ma asabakum min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa illa min qabli, apa ayatnya itu? Wa ma asabakum min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Ya kan? Dan tidaklah apa-apa yang menimpa pada diri kalian. Barakallahu fikum. Dan yang menimpa pada diri kalian takdir Allah Subhanahu wa taala dan pada diri-diri kalian, melainkan itu semua sudah tercatat dalam sebuah kitab Lauhul Mahfuz, sebelum Allah Taala menciptakan takdir-takdir tadi. Sebelum Allah Taala mewujudkan, barakallahu fikum, itu semuanya sudah tercatat dalam Lauhul Mahfuz. Apa maksudnya ya? Barakallahu fikum. Ayatnya tadi benar kan tadi? Wa ma asabakum min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha, dalam surat Al-Hadid itu. Nanti cek lagi. Jadi kalau seorang beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia akan selamat dan mencari solusi yang terbaik, yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur ketika menerima kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, dan bersabar ketika ditimpakan padanya sebuah malapetaka atau bencana, bukan malah bunuh diri dan semisalnya. Barakallahu fikum wa hafizakumullah, seperti itu. Karena apa? Karena sudah kita jelaskan bahwasannya bunuh diri termasuk kezaliman seorang hamba terhadap dirinya. Barakallahu fikum. Kemudian yang ketiga, dzulmul 'abdi li ghairihi. Seorang hamba menzalimi orang lain. Seorang hamba menzalimi hamba yang lainnya, itu juga dilarang. Barakallahu fikum. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala atau ucapan Allah Subhanahu wa taala dalam hadits qudsi, hadisnya Abi Dzar Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu, itu? Ya ibadi inni haramtu dzulma 'ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Ya kan?
wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman dari diriku, atau dalam artian Allah Subhanahu wa taala mengharamkan dari diri Allah Subhanahu wa taala kezaliman, dan Allah taala tidak menzalimi hambanya. Wa la yadhlimu rabbuka ahada, dan tidak Rabbmu menzalimi seorang pun. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Dan aku menjadikan kezaliman tadi haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi. Jangan sampai kalian menzalimi. Ayat tadi mengenai takdir adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha." Ayatnya itu yang benar ya, surat Al-Hadid ayat yang ke-22. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'alal yasir. Apa-apa yang telah menimpa di muka bumi berupa musibah, bencana, wala fi anfusikum, tidak pula yang menimpa pada diri kalian, melainkan semuanya sudah tercatat dalam apa? Lauhul Mahfuz min qabli an nabraha, sebelum Allah Taala menciptakan bencana tersebut. Apa maksudnya ya? Inna dzalika 'alal yasir, yang demikian itu sesungguhnya bagi Allah perkara yang mudah. Bagi Allah Taala itu enggak ada yang susah, semuanya mudah. Semuanya mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa madzalika 'ala Allah bi'aziz. Yang seperti itu bagi Allah bukan perkara yang sulit, bukan perkara yang susah, bukan, mudah. Dan kalau seandainya mau menghancurkan alam semesta, menggantikan dengan makhluk yang baru, bisa. Paham ya? Barakallahu fikum. Karena apa? Wa madzalika 'ala Allah bi'aziz. Yang demikian bagi Allah Taala bukan perkara yang susah, bukan perkara yang sulit. Barakallahu fikum. Kemudian yang ketiga tadi, pembagian yang ketiga, yaitu seorang hamba berbuat kezaliman kepada orang lain juga dilarang. Nas dari apa? Hadits qudsi tadi, inni haramtu dzulma 'ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Dan aku jadikan kezaliman itu haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi. Dan hati-hati, Rasulullah sudah memberikan ultimatum jauh-jauh sebelum meninggal dunia. Apa kata Rasulullah? Fattaqudz dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumil qiyamah. Dan berhati-hatilah kalian dengan adzulm, kezaliman, karena sesungguhnya kezaliman adalah barakallahu fikum, kegelapan nanti dari kiamat. Dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumil qiyamah, kegelapan di hari kiamat nanti. Hati-hati. Karena adzulm apa? Wad'u syai' fi ghairi mawdi'ihi. Adzulm yaitu meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Paham ya? Pertama, kalau kita perhatikan, seorang hamba berbuat zalim kepada Allah Subhanahu wa taala, meletakkan peribadatan tidak pada tempatnya. Seorang hamba berbuat kezaliman pada dirinya, meletakkan barakallahu fikum perbuatan masa bunuh diri tidak pada tempatnya, meletakkan pembunuhan tidak pada tempatnya, kezaliman. Kemudian seorang hamba berbuat kezaliman pada saudaranya atau pada orang lain karena meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, mungkin memukul atau mungkin barakallahu fikum mencaci maki, barakallahu fikum dan semisalnya, tidak pada tempatnya, itu adalah kezaliman. Dan lawan daripada itu apa? Al-hikmah wad'u syai' fi mawdi'ihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Barakallahu fikum, itu adalah gambaran daripada adzulm, bahwasanya kezaliman itu macam-macam bentuknya. Ini perbuatan kaum Musa alaihissalam, barakallahu fikum, yang telah didakwai tersebut, kemudian mereka menjadikan anak sapi disembah untuk selain Allah Subhanahu wa taala, adalah kezaliman atau bukan? Kezaliman yang besar. Inna syirka la dzulmun 'adzim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang amat besar. Hati-hati. Sehingga Allah Ta'ala menyatakan wa antum dzalimun, dalam keadaan kalian berbuat kezaliman. Paham ya? Karena adzulm terkadang maknanya asyirk, ya kan? Adzulm terkadang maknanya apa? Asyirk. Barakallahu fikum, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang apa? Yang mereka beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan adzulm. Apa itu dzulm? Asyirk. Paham ya? Ulaika humul muhtadun. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka adalah orang-orang yang dapat keamanan di dunia dan akhirat, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Paham masalah itu ya? Barakallahu fikum. Kita lihat sini. Kemudian berikutnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan, atau kita lihat tafsirannya dahulu, tafsir yang daripada surat apa? Al-Baqarah ayat yang 51 ini. Wadhkuru ni'matana 'alaikum, dan ingatlah kenikmatan kami yang diberikan kepada kalian. Hina wa'adna Musa 40 lailah, ketika kami menjanjikan Nabi Musa alaihissalam melakukan pertemuan perjanjian. Nabi Musa alaihissalam 40 malam
li'inzalit Taurah, untuk menurunkan Taurat, hidayatan wa nuran lakum, sebagai petunjuk dan cahaya untuk kalian. Fa idza bikum, maka tiba-tiba kalian tantahzuna fursatan, kalian mencari-cari apa? Fursah, kesempatan. Ghiyanam fursata ghiyabihi, tantahzuna fursata ghiyabihi, kalian mencari-cari, memanfaatkan kesempatan ketidakadanya Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, cuman tidak melihat ya, tidak melihat. Tapi kesempatan ketika Nabi Musa alaihissalam bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala, diambil kesempatan oleh kaumnya ini tadi. Ketika tidak adanya fursata ghiyabi, fursat kesempatan, ghiyab ketidakadaan Nabi Musa alaihissalam tersebut, hadhil muddal qalilah. Nah, pada waktu yang sangat singkat dan sedikit ini, 40 malam saja, bayangkan. Wa taj'aluna al-ijla, kemudian kalian menjadikan ijl. Ijl itu anak apa tadi? Anak sapi. Nah, barakallahu fikum, alladzi sana'tumuhu biaidikum, yang kalian sendiri membikin anak sapi tersebut, patung anak sapi tadi dengan tangan kalian. Ma'budan lakum min dunillah, sebagai sesembahan untuk kalian selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagai sesembahan atau sesuatu yang disembah selain Allah taala untuk kalian. Dalam artian kalian menjadikan barakallahu fikum anak sapi tadi yang kalian bikin dengan tangan-tangan kalian, maksudnya adalah patung tadi, barakallahu fikum, yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza ashna'ul kufr billah. Ini adalah sejelek-jelek kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa antum dhalimuna bittikhadikumul ijla ilahan, dan kalian itu dalam keadaan zalim seperti itu. Kalian berbuat zalim dengan perbuatan kalian menjadikan ijl, itu anak sapi, ilahan, sebagai ilah. Paham ya? Anak sapi ini ada wujudnya cuma satu patung. Patung. Bayangkan itu. Nah, waliyadzubillah, hati-hati. Berikutnya, summa afauna ankum min ba'di dzalik la'allakum tashkurun. Ayat yang ke-52 dari surat Al-Baqarah ini. Ternyata setelah itu, barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala masih mengampuni. Summa afauna ankum, kemudian kami mengampuni dosa-dosa kalian. Setelah itu, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Tapi malah justru tidak bersyukur. Sudah diampuni malah tambah menjadi-jadi. Kita lihat di sini tafsirannya. Summa tajawazna an hadhil ghaflah. Summa tajawazna an hadhil fi'lah al-munkarah. Kemudian kami pun mengampuni dari perbuatan yang mungkar ini. Wa qabilna taubatakum, dan kami menerima taubat kalian ba'da audi Musa, setelah pulangnya Nabi Musa alaihissalam dari pertemuan tadi, perjumpaan 40 malam tadi. Raja'a, dalam keadaan berharap antashkurullaha ala ni'amihi wa ifdalih. Dengan berharap agar kalian itu bersyukur kepada Allah Ta'ala terhadap nikmat-nikmat dan juga karunia-karunianya. Tapi malah bagaimana? Malah sebaliknya, malah justru mereka tidak menerima. Dalam artian justru mereka tidak bersyukur. Wala tatamaddu fil kufri wat tughyan, dan agar kalian tidak terus-menerus, tatamadu terus-menerus ya, agar kalian tidak terus-menerus melakukan perbuatan atau di dalam perbuatan kekufuran wat tughyan, dan melampaui batas. Paham ya? Karena kedzaliman juga termasuk melampaui batas. Barakallahu fikum. Kemudian berikutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di sini setelahnya, wa id qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadikumul ijl fatubu ila bariikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum 'inda bariikum fataba 'alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Ayat yang ke-54 ini. Barakallahu fikum. Ayat yang ke-53. Wa id atayna Musa al-kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Ayat yang ke-53, ya. Ayat yang ke-53. Allah Ta'ala berfirman, wa id atayna Musa al-kitaba. Kemudian ketika kami berikan kepada Nabi Musa al-kitab, apa kitab tadi namanya? Taurat. Wal furqan, yang mana kitab tersebut adalah memisahkan antara kebatilan dengan apa? Al-haq. Al-fariq bainal haqqi wal batil. Itu Taurat maksudnya. La'allakum tahtadun, semoga kalian menjadi orang-orang yang dapat petunjuk dengan kitab tersebut. Kita lihat tafsirannya. Wadhkuru ni'matana 'alaikum hina a'tayna Musa al-kitaba. Dan ingatlah oleh kalian kenikmatan kami yang telah diberikan kepada kalian, yang telah kami berikan kepada kalian ketika kami memberikan Nabi Musa alaihissalam al-kitab.
Al-Fariq bainal haqq wal batil, kitab yang bisa memisahkan antara kebatilan dan al-haq, wa huwa Taurat, yaitu Taurat. Na'am likai tahtadu min ad-dhalalah, agar kalian itu mendapat petunjuk dari apa? Mendapatkan petunjuk dari kesesatan. Jadi fungsi kitab tersebut barakallahu fikum agar menjadikan petunjuk gitu loh. Jadikan petunjuk. Naam. Itu sudah Allah Subhanahu wa taala memberikan arahan seperti itu. Naam. Kita lanjutkan ayat yang ke-54. Wa id qala Musa liqaumihi ya qaumi. Dan ketika Nabi Musa alaihissalam berkata kepada kaumnya, ya qaumi wahai kaumku, innakum dhalamtum anfusakum. Sesungguhnya kalian itu menzalimi diri kalian. Ini juga termasuk kedzaliman dalam seorang hamba terhadap dirinya adalah mensekutukan Allah Subhanahu wa taala juga. Karena dia menjerumuskan dirinya kepada kebinasaan. Karena kesyirikan apa? Berbahaya. Paham ya? La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Jika engkau bersyirik, niscaya akan hancur amalanmu dan engkau di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Innahu man yusyrik billah faqad haramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Itu juga ancaman juga. Sesungguhnya barang siapa yang berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah Taala haramkan bagi dia surga. Wa ma'wahun nar, dan tempat kembali api neraka. Wa ma lidh-dhalimin min ansar, dan tidak ada bagi orang-orang zalim, orang-orang musyrik seorang penolong pun. Paham maksudnya ya? Ayo na'am barakallahu fikum. Seperti itu. Dan dari sini yaitu kalian menzalimi diri kalian bi ittikhadimul ijl, yaitu ketika kalian membikin patung anak sapi tadi. Nah, itu. Fatubu, oleh karena itu bertobatlah kalian ila bariikum, kepada Rabb kalian, bari' khaliq mananya, kepada pencipta kalian. Faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum. Nah, ini dulu syariat Nabi Musa alaihissalam, kalau tobat harus bunuh diri. Faqtulu anfusakum, maka bunuhlah diri kalian. Yang demikian itu lebih bagus untuk kalian, inda barikum, di sisi Rabb kalian. Tapi syarat kita bagaimana? Enggak perlu, itu bedanya. Barakallahu fikum. Naam. Syarat kita kalau mau tobat, enggak perlu bunuh diri. Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu, syariat yang dibawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kalau kita telusuri adalah syariat yang sangat penuh dengan rahmah dan kasih sayang. Barakallahu fikum. Naam. Dalam keadaan seperti itu kita tidak boleh barakallahu fikum menjelek-jelekan syariat Nabi Musa alaihi salam. Namanya syarat beda-beda. Nah, barakallahu fikum, lihat di sini. Naam, dzalikum khairul lakum, yang demikian itu lebih bagus untuk kalian, inda barikum, di sisi Rabb kalian. Fataba alaikum, yang dengan perbuatan tadi itu Allah Ta'ala akan mengampuni atau menerima taubat kalian. Innahu wat-tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Ta'ala zat yang Maha Tawwab, senantiasa menerima taubat ar-rahim, dan Maha Penyayang. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ya, sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai orang-orang yang sering bertaubat dan mencintai orang-orang yang bersuci. Jadi taubat kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak rugi, walaupun berkali-kali, walaupun berulang-ulang. Cuman jangan sampai taubat itu jadikan permainan. Upayakan taubat itu jangan jadikan permainan. Karena kalau jadikan permainan, ya rusak nanti. Tapi upayakan apa? Continue, berupaya semaksimal mungkin menjaga taubat yang dia telah lakukan tadi. Pertama, ikhlas karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Kedua, menyesali perbuatan maksiat yang dia bertobat darinya. Yang ketiga, meninggalkan perbuatan maksiat yang dia dahulu melakukannya. Yang keempat apa? Berazam kuat, berkeinginan kuat untuk tidak mengulangi perbuatan maksiat tersebut. Terus kalau terjatuh bagaimana? Bertobat kembali dengan rasa yang berharap agar tidak mengulanginya. Tetap berupaya untuk bertobat karena tobat itu tidak rugi. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Syahidnya mana? La'allakum tuflihun. Dan bertobatlah kalian semuanya wahai segenap kaum mukminin, semoga kalian termasuk orang-orang yang beruntung. Tobat itu untung. Paham ya? Jangan malah ditunda. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Naam. Tafsirannya ayat yang ke-54 itu, wadhkuru ni'matana 'alaikum hina qala Musa liqaumih, dan ingatlah nikmat kami yang telah diberikan atau telah kami berikan kepada kalian ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, innakum dhalamtum anfusakum, sesungguhnya kalian telah menzalimi diri kalian, bittikhadikumul ijla ilaha, ketika kalian menjadikan anak sapi tadi sebagai ilah sesembahan. Fatubu ila khaliqukum, maka bertobatlah kalian kepada pencipta kalian, bi an yaqtula ba'dukum ba'dha. Dengan cara apa? Sebagian kalian membunuh sebagian yang lainnya. Saling membunuh dirinya gitu loh. Paham ya? Ini dulu syariat dahulu. Ada syariat kita bagaimana?
Tidak perlu. Bahkan orang kalau kita lihat kisahnya, bagaimana kisahnya ketika orang yang disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih itu membunuh 100 nyawa, bayangkan. Bukan 1 nyawa, 2 nyawa, 100 nyawa. Semula yang dibunuh 99 nyawa. Datang kepada ahli ibadah. Ahli ibadah itu biasanya kan ilmunya tidak ada, ibadah semangat gitu loh. Nah, ditanya, "Aku sudah bunuh 99 nyawa, bagaimana ini?" Kata dia, "Kamu tidak memiliki tobat lagi." Dalam artian kamu tidak diampuni tobatnya. Akhirnya dibunuh sekalian orang itu. Paham ya? Dibunuh genap menjadi berapa? 100. Lalu datang kepada seorang alim, seorang yang berilmu, tanya, "Aku sudah bunuh 100 nyawa, apakah ada pintu dibukakan taubat?" Kata dia, "Wa man yahulu bainaka wa bainat taubah?" Wa man yahulu bainaka wa bainat taubah? Apa yang menghalangi dirimu antara kamu dengan taubat itu? Apa yang menghalangi? Tidak ada penghalang. Selama benar-benar mau taubat bisa. Ya, padahal bukan 1-2 nyawa ya, 100 nyawa, bayangkan tuh. Akhirnya seorang alim tadi menunjukkan, "Intaliq ila ardin kadza wa kadza." Kamu pergilah dari bumi, barakallahu fikum, bumi ini. Jangan sampai di bumi ini lagi, pindah kamu. Fa inna hunaka unas. Sungguhnya di sana ada manusia. Ya'budun Allah, fa'budillah ma'ahum. Di sana ada manusia yang mereka beribadah kepada Allah Ta'ala. Kamu beribadahlah bersama mereka. Benar, orang ini berangkat. Orang yang membunuh berapa nyawa tadi? 100 nyawa, berangkat. Nah, berangkat baru sampai pertengahan jalan. Allah Ta'ala telah mencabut nyawanya, bayangkan. Akhirnya datanglah 2 malaikat. 2 malaikat debat ini. Saling mau membawa yang mana gitu loh. Malaikat rahmat sama malaikat azab. Malaikat rahmat sama malaikatul azab. Yang satunya bilang, "Ini belum pernah beramal kebaikan sama sekali. Yang dibunuh 100 nyawa ini." Malaikat azab bilang gitu. Yang malaikat rahmat, "Tidak. Dia sudah menuju tempat yang mau dia bertobat. Jadi ada kebaikan." Akhirnya perdebatan enggak selesai. Datang 1 malaikat lagi. Menjadi apa? Penengah. Kalau seperti itu sudah diukur saja. Diukur sama tanah mana yang lebih dekat dengan yang dia tuju atau yang dia tinggalkan tadi. Nah, nanti kalau tanah itu lebih dekat yang dia tuju, berarti nanti itu dialah yang akan mendapatkannya. Akhirnya diukur lebih dekat dengan tanah yang dia hijrahi, yang dia ingin hijrahi tadi. Diambil oleh malaikat rahmat. Paham ya? Ini menunjukkan bahwa taubat itu luas sekali. Wala tanqatu taubatu hatta tatlu'a syams maghribiha. Dan tidak terputus pintu taubat hingga matahari terbit dari arah barat. Untuk saat ini terbit matahari dari arah mana? Timur. Terbenamnya barat. Nanti di akhir zaman barakallahu fikum sebaliknya. Barakallahu fikum sebaliknya. Kita lihat di sini tafsirannya, "Wadhkuru ni'matana 'alaikum hina qala Musa liqaumi innakum dhalamtum anfusakum bi ittikhadhikumul 'ijla ilaha fatubu ila khaliqikum bi an yaqtula ba'dukum ba'dha. Wa hadha khairun lakum." Perbuatan ini, sebagian kalian membunuh sebagian yang lainnya atau bunuh diri ini lebih bagus untuk kalian di sisi Rabb kalian, di sisi pencipta kalian, minal khulud al-abadi finnar, daripada kalian nanti kekal di neraka. Bayangkan itu. Jadi waktu itu syaratnya beda. Kalau mau tobat, bunuh. Paham ya? Saling bunuh-membunuh. Barakallahu fikum. Famtasaltum dzalik, maka hendaknya kalian mengerjakan hal itu. Jadi kalau kalian benar bertobat, bi an yaqtula ba'dukum ba'dha. Sebagian kalian membunuh sebagian yang lainnya. Paham ya? Famanallahu 'alaikum biqabuli taubatikum. Kemudian Allah Ta'ala niscaya akan memberikan karunia kepada kalian dengan menerima taubat kalian. Paham ya? Innahu ta'ala huwat tawwab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha Tawwab, senantiasa menerima taubat liman taba min ibadah, dari kalangan hambanya yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahim bihim, Allah Ta'ala zat yang Maha penyayang terhadap mereka. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima taubatnya seorang hamba selama belum yugharghir. Apa yugharghir? Nyawa berada di kerongkongan. Sudah sakaratul maut, sudah enggak terima lagi. Hati-hati. Paham ya? Sehingga apa? Sehingga barakallahu fikum, ketika Firaun ditenggelamkan lautan, dia sempat mengucapkan kata-kata yang berbau keimanan. Cuman diterima enggak? Sudah terima lagi. Paham ya? Al-ana waqad asaita qabl. Berarti lafaznya ya. Al-ana waqad asaita qabl itu ya. Sekarang baru tobat, sebelumnya berbuat maksiat. Dalam artian sebelumnya tidak mau beriman dengan Musa alaihissalam. Ketika mau meninggal baru menyatakan apa beriman dengan Rabb Nabi Musa alaihissalam dan yang semisalnya. Akhirnya Allah Ta'ala katakan, "Al-ana waqad asaita qablu."
Benar ya, waqad asaitu qablu, benar ya? Ayo na'am. Allah Ta'ala mengatakan al-ana waqad asaitu qablu. Nah, sekarang baru tobat. Sebelumnya bermaksiat, enggak mau. Nah, setelah nyugharqib dalam lautan itu sudah mau ditenggelamkan, baru mau tobat, enggak terima. Paham ya? Sehingga jangan sampai kita menunda tobat kita, barakallahu fikum hafizakumullah, karena umur Bani Adam berkisar antara 60 sampai 70 sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "A'maru ummati ma baina 60 wa 70 atau ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yajuz dzalik." Umur umatku itu antara 60 sampai 70 saja. Dan sedikit sekali yang lebih daripada 70. Tapi sedikit sekali ya, sehingga kita harus bersegera di dalam bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika terjatuh dalam kesalahan, terjatuh dalam perkara yang berbahaya atau maksiatan, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala adalah Zat yang mengampuni taubat dan mengampuni seluruh dosa manakala seorang hamba tersebut bertobat dengan taubat yang nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang nasuha, taubat yang benar-benar taubat yang diiringi dengan syarat-syarat yang sudah kita sebutkan tadi. Barakallahu fikum wa hafizakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang at-tawwabun, yang senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala biidznillah jalla wa ala. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.